Kalau saya tanya siapa orang terkaya di dunia, nama-nama kayak Jeff Bezos atau Elon Musk pasti langsung muncul di kepala kan? Para raksasa teknologi. Tapi ada satu nama yang unik, yang selalu ada di jajaran teratas itu. Yang sumber kekayaannya bukan dari menciptakan produk baru, tapi dari sesuatu yang jauh lebih klasik, pasar saham. Dia adalah Warren Buffett dan hari ini kita akan bedah tuntas cara kerjanya. Coba deh, pikirin lagi. Ini benar-benar unik loh. Hampir semua miliarder lain itu membangun sesuatu. Mereka bikin produk, mereka bikin toko. Warren Buffett? Enggak. Dia nggak menciptakan Coca-Cola, tapi dia bisa jadi super kaya dari sana. Gimana caranya? Ya dengan membeli sebagian kecil dari perusahaan itu. Ini bukan sihir, dan ini jelas bukan sekedar keberuntungan. Ini adalah sebuah sistem, sebuah mesin penghasil kekayaan yang akan kita bongkar sama-sama. Lihat angka ini, 42,9 miliar dolar. Dan ingat ya, ini bukan kekayaannya sekarang loh. Ini kekayaan dia di tahun 2004, hampir 2 dekade yang lalu. Ini bukti kalau kesuksesannya itu bukan kayak bintang pop yang ngehit sesaat terus hilang. Dia itu seperti pohon raksasa yang akarnya terus tumbuh makin dalam dan kuat, nggak peduli musim berganti. Jadi apa sih rahasianya? Gimana ceritanya satu orang bisa terus-terusan mengalahkan para jenius Wall Street selama puluhan tahun? Jawabannya bukan di rumus matematika yang rumit atau komputer super canggih. Jawabannya ada di 3 hal. Cara dia berpikir, cara dia mendapatkan modal, dan aturan main yang dia pegang teguh sampai sekarang. Yuk kita mulai perjalanan ini. Oke, kita akan membedahnya dalam 4 bagian. Pertama, kita lihat siapa aja sih mentor-mentor yang membentuk cara berpikirnya. Kedua, kita bongkar mesin uang rahasianya. Ketiga, kita pelajari 4 prinsip intinya. Dan terakhir, kita tarik pelajaran utamanya buat kita semua. Katanya kan, setiap jenius itu berdiri di atas pundak raksasa lainnya. Nah, begitu juga dengan Buffett. Cara berpikirnya itu adalah hasil perpaduan ide-ide brilian dari 4 pemikir hebat. Mereka inilah yang mengubah Buffett dari sekedar investor yang cari barang diskon menjadi seorang kolektor bisnis-bisnis terbaik di dunia. Yang pertama, ini gurunya, Ben Graham. Dia ngajarin satu aturan emas yang paling penting, margin of safety. Gini deh, bayangin Anda bangun jembatan. Kalau jembatan itu harus nahan beban 10 ton, Anda nggak mungkin kan bangunnya dengan kapasitas pas 10 ton. Pasti Anda lebihin, mungkin jadi 20 atau 30 ton. Nah, margin of safety dalam investasi itu persis kayak gitu. Kalau Anda hitung nilai sebuah perusahaan itu $100, jangan beli di harga 90, belilah di harga 60. Jarak itulah jaring pengaman Anda. Terus, datanglah Philip Fisher yang ngajarin sesuatu yang beda banget. Kalau Graham fokusnya lihat laporan keuangan, Fisher justru menyuruhnya keluar kantor dan, menggosip. Metodenya disebut scuttlebutt. Artinya, jangan cuma baca laporan tahunan. Anda harus bicara langsung sama pelanggan, pemasok, bahkan pesaing dari perusahaan itu. Produknya beneran bagus nggak? Manajemennya jujur nggak? Ini kerjaan detektif, buat nemuin kualitas yang nggak kelihatan di atas kertas. Berikutnya, ada John Bear Williams yang ngasih Buffett semacam kalkulator ajaib. Idenya namanya discounted cash flow. Kedengarannya rumit tapi intinya sederhana banget. Bayangin Anda mau beli pohon apel. Nilai pohon itu bukan dari kayunya kan, tapi dari semua apel yang akan dihasilkannya di masa depan. Nah, metode ini bantu Buffett buat ngitung berapa nilai total apel masa depan itu dalam bentuk uang hari ini. Ini cara mengubah janji masa depan jadi angka yang konkret. Dan yang terakhir, partner sejatinya, Charlie Munger. Munger ini yang kasih upgrade paling penting buat sistem berpikirnya Buffett. Kutipan ini mengubah segalanya. Jauh lebih baik membeli perusahaan yang luar biasa dengan harga yang wajar daripada perusahaan yang wajar dengan harga yang luar biasa. Ini pergeseran besar banget, dari yang tadinya berburu puntung rokok menjadi membeli kastil indah dengan parit pelindung. Jadi, disinilah letak kejeniusan Buffett yang sesungguhnya. Coba lihat. Di satu sisi, ada Graham yang bilang cari perusahaan biasa aja, yang penting harganya murah banget. Di sisi lain, ada Munger dan Fisher yang bilang cari perusahaan yang hebat walau harganya wajar. Buffett nggak milih salah satu, dia gabungin keduanya. Dia pakai metode detektif ala Fisher buat nemuin perusahaan hebat, terus dia pakai kalkulator ala Graham buat mastiin dia beli dengan harga yang aman. Itulah sintesisnya. Oke, kita udah punya cetak biru pemikirannya. Tapi, sebuah rencana hebat butuh bahan bakar, butuh modal kan? Nah, dari mana Buffett dapat aliran dana yang kayaknya nggak ada habisnya? Jawabannya bukan dari bank atau investor kaya.
Jawabannya dari bisnis yang kedengarannya mungkin agak membosankan. Asuransi. Ini dia senjata rahasianya. Namanya insurance float. Gini cara kerjanya. Anda dan jutaan orang lain bayar premi asuransi hari ini. Perusahaan asuransi nampung semua uang itu dan mungkin baru akan bayar klaim bertahun-tahun kemudian, kalau ada. Nah, selama nunggu itu, uangnya diapain? Ya diinvestasikan sama Buffett. Intinya, dia itu kayak dapat pinjaman raksasa dari jutaan orang dengan bunga 0%. Kadang-kadang malah dia dibayar buat minjem uang itu. Brilian banget kan? Nah, aliran kas yang konstan inilah yang jadi bahan bakar utama buat mesin investasi Berkshire Hathaway. Ini memberinya modal permanen dalam jumlah super besar yang bisa dia pakai dengan sabar sambil nunggu kesempatan emas datang tanpa ada tekanan harus buru-buru investasi. Dan lihat betapa besarnya mesin ini. Dari yang tadinya cuma beberapa juta dolar, float ini tumbuh jadi lebih dari 44 miliar dolar di tahun 2003. Coba bayangin punya modal segitu banyak yang bisa Anda pakai dengan sabar. Inilah yang memungkinkan Buffett untuk menunggu kesempatan terbaik datang, tanpa perlu panik seperti investor lain. Mesin ini memberinya sebuah kemewahan, yaitu kesabaran. Jadi, kita udah punya filosofinya, udah punya mesin uangnya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara Buffett memutuskan apa yang mau dibeli? Semuanya itu bermuara pada 4 prinsip inti yang dia ikuti dengan disiplin tingkat tinggi tanpa kompromi. Semua metodenya itu sebenarnya bisa dirangkum dalam satu kalimat dari Buffett sendiri. Intinya simpel, beli bisnis yang kamu ngerti, yang hampir pasti bakal lebih besar di masa depan, dan belilah dengan harga yang masuk akal. Udah, itu aja. Nah, ini dia 4 perintahnya. 1. Anggap saham itu sebagai kepemilikan bisnis, bukan tiket lotre. 2. Jangan sebar investasi Anda terlalu tipis, fokus aja sama beberapa ide terbaik. 3. Main di kandang sendiri, tetap di dalam lingkaran kompetensi Anda. Kalau nggak ngerti bisnisnya, jauhi. 4. Selalu minta diskon. Tuntut margin of safety Anda. Oke, jadi setelah kita bedah mentornya, mesinnya, dan metodenya, apa sih pelajaran utama yang bisa kita ambil dan terapkan dalam hidup kita? Pelajaran terbesarnya itu ini. Investasi yang sukses itu bukan soal IQ, tapi soal temperamen. Ini bukan tentang nebak-nebak pergerakan grafik saham harian. Ini tentang berpikir dan bertindak seperti seorang pemilik bisnis sejati yang tenang dan sabar. Ini adalah permainan menunggu, bukan permainan adu cepat. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, yang mungkin paling penting dari semuanya. Lupakan dulu sejenak soal Buffett. Coba pikirkan tentang diri Anda sendiri. Industri apa, bisnis apa, atau produk apa yang Anda pahami luar dalam? Mungkin karena pekerjaan atau hobi Anda. Itulah lingkaran kompetensi Anda. Menurut Warren Buffett, keuntungan terbesar Anda sebagai investor itu nggak ada di pasar saham, tapi ada di dalam kepala Anda sendiri. Disitulah perburuan harta karun Anda dimulai.